Hai semuanya, perkenalkan nama saya Maria Gerardina Marcella Edawogo dengan NPM 2320101, Prodi Keperawatan Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Katolik Indonesia Santo Paulus Ruteng. Saya membuat video ini dengan tujuan untuk memenuhi UAS mata kuliah agama Katolik. Selamat menyaksikan. Jadi, di video ini saya akan membahas tentang agama dan lingkungan hidup. Dan saya mengambil tema tentang sampah si buruk. Berbicara tentang sampah sepertinya bukan hal yang tabu lagi. Bahkan sejak kecil kita sudah mengenal apa itu sampah, dan bahkan kita sudah bisa menghasilkan sampah. Sampah adalah sesuatu yang tidak bisa dihindari dari kehidupan ini. Apakah sampah sebegitu buruknya ya? Jadi penasaran nih? Langsung saja kita ke intinya ya. Untuk diketahui bersama, sampah adalah sisa buangan dari suatu produk atau barang yang sudah tidak digunakan lagi, tetapi masih dapat didaur ulang menjadi barang yang bernilai. Saat ini, sampah merupakan masalah lingkungan yang sangat serius dihadapi masyarakat umumnya. Sampah sangat dekat sekali dengan kehidupan manusia. Juga tidak datang dengan sendirinya. Berikut sumber-sumber sampah. Yang pertama, sampah domestik. Sampah domestik adalah jenis sampah yang dihasilkan dari kegiatan sehari-hari di dalam rumah tangga, seperti sisa makanan, kertas, plastik, logam, kain, dan barang-barang bekas lainnya. Sedangkan yang kedua, sampah non-domestik. Sampah non-domestik adalah sampah yang bukan berasal dari rumah tangga, atau dengan kata lain, sampah yang berasal dari pabrik, industri, perkantoran, dan contohnya seperti bahan kimia atau pestisida, item yang mengandung merkuri, produk bahan pembersih yang mengandung zat kimia tinggi. Jadi, itu merupakan sumber-sumber sampah, teman-teman. Yang berikut adalah jenis sampah. Yang pertama, ada sampah organik, dan yang kedua ada sampah anorganik. Yang pertama, sampah organik. Sampah organik adalah sampah yang berasal dari sisa makhluk hidup yang mudah terurai secara alami tanpa proses campur tangan manusia untuk dapat terurai. Contohnya, sayur-sayuran, buah busuk, daun, ranting, dan lain-lain. Sedangkan yang kedua, sampah anorganik. Sampah anorganik adalah sampah yang sudah tidak dipakai lagi dan sulit terurai. Bahkan, sampah ini kandungan zat kimianya sangat tinggi. Contohnya, plastik, botol, kaleng-kaleng bekas minuman, ban bekas, kresek, kaca, kabel, dan lain-lain. Pada poin yang berikut, ada dampak membuang sampah sembarangan. Pertama, banjir. Sampah yang dibuang sembarangan dapat menyebabkan banjir. Banjir diakibatkan oleh sampah yang dibuang ke sungai yang dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab, di mana jika dibiarkan terus-menerus akan menyebabkan sendatnya aliran sungai yang berakibatkan terjadinya banjir. Kedua, pencemaran tanah. Zat kimia yang terkandung di dalam sampah bisa sangat berbahaya bagi kestabilan unsur tanah di lingkungan kita. Contohnya, sampah baterai yang mengandung merkuri kerap sekali dibuang sembarang di tanah. Yang ketiga, menjadi konsumsi hewan. Plastik menjadi jenis sampah yang banyak dikonsumsi oleh hewan laut. Contohnya, plastik yang dibuang di laut atau di pantai. Jika kejadian ini terus-menerus berulang, maka akan menyebabkan gangguan kesehatan, bahkan kematian pada beberapa jenis hewan laut seperti ikan. Keempat, menjadi sarang penyakit. Sampah yang dibuang sembarangan bisa menjadi sarang berkembangnya bakteri dan penyebab virus. Selain itu juga bisa menjadi sarang nyamuk. Yang terakhir, tumbuhan terkontaminasi, di mana zat berbahaya yang terkandung di dalam sampah bisa diserap oleh tumbuhan dan membuat tumbuhan tersebut mati bahkan punah.
Setelah mengetahui dampaknya, sekarang saya akan menjelaskan beberapa solusi yang bisa dilakukan agar hal-hal seperti tadi tidak terjadi. 1. Memisahkan sampah, di mana sudah diketahui ada sampah organik dan anorganik. Jadi kita manusia harus bisa memilah dan membuang sampah sesuai jenisnya pada tempatnya. 2. Mengolah sampah organik. Sampah organik bisa diolah bahkan dimanfaatkan menjadi hal yang berguna untuk kehidupan kita, seperti membuat kompos dari sayuran atau buah busuk yang dimana berguna untuk tanaman kita. 3. Mengolah sampah anorganik. Selain sampah organik, sampah anorganik bisa diolah menjadi barang yang lebih bermanfaat lagi, seperti membuat tas dari plastik, vas bunga dari kaleng bekas, dan masih banyak hal lainnya. 4. Mengolah sampah berbahaya seperti kaca. Sampah kaca kita bisa mengirimnya ke pabrik khusus, di mana akan didaur ulang menjadi benda kaca yang memiliki daya jual tinggi. 5. Mengolah sampah elektronik, contohnya dengan membuat benda hias atau pot bunga dari benda elektronik yang tidak terpakai, seperti magicom atau sejenisnya. 6. Membawa tas belanja sendiri. Ini merupakan hal sederhana tetapi sangat efektif dalam mengurangi sampah kresek. 7. Membawa botol minum sendiri. Sama seperti poin ke-6, ini juga sangat mudah diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang terakhir adalah membuang sampah pada tempatnya. Hal ini menjadi musuh terbesar dalam kehidupan manusia, di mana seringkali disepelekan. Membuang sampah pada tempatnya sangat memberikan manfaat positif bagi lingkungan, di mana lingkungan tidak tercemar dan terlihat indah, teman-teman. Akhir, pandangan agama terkait lingkungan hidup khususnya sampah. Dalam Amsal bab 3 ayat 19-22, kita bisa mengambil kesimpulan bahwa dengan ayat ini Tuhan menyatakan kepada kita untuk memelihara alam, bukan merusak atau menghancurkan alam itu sendiri secara perlahan-lahan. Sesungguhnya Tuhan telah menciptakan alam semesta beserta isinya dengan teramat sangat indah. Dari masalah ini, saya mengambil kesimpulan bahwa sampah tidak buruk jika manusia pandai dalam mengolah dan memanfaatkannya. Jadi, mari sama-sama selamatkan bumi demi generasi yang akan datang. Sekian dari saya, jika ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Terima kasih.